Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Dalam hatinya, tekadnya untuk membunuh Xiao Fan makin meningkat. Orang ini harus disingkirkan. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Mati, Yi Ze berteriak. Dia terlahir dengan rambut merah karena memiliki tubuh ilahi mentari. Pada saat ini, darah esensialnya terbakar sehingga menumbuhkan rambut yang semerah darah. Auranya mendadak meningkat. Teknik formasi matahari yang ada di belakang Yi Ze mulai bersinar terang. Cahaya yang begitu terang dan menyilaukan, lalu mulai menghancurkan serangan Xiao Fan dengan terik matahari. Zat yang panas memang dapat memurnikan dan membakar segalanya. Bahkan, serangan lawan pun dapat dibakar. Klang, pedang pembasmi langit dan bola matahari terik saling beradu. Penebas bulan pelahap jiwa, Xiao Fan berkata dengan suara dingin. Lalu, dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang pembasmi langit dari jarak dekat agar kekuatannya makin meningkat. Bam! Pedang pembasmi langit tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kekuatan dahsyat yang terpancar langsung meledak. Ledakan kekuatan ini bahkan lebih dahsyat daripada terbakarnya darah esensial Yi Ze. Apa? Yi Ze tercengang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuh ilahi mentari. Dia ingin menghancurkan serangan Xiao Fan. Namun, energi pedang Xiao Fan tak terlihat dan sangat menakutkan. Tiba-tiba, sebuah energi pedang hitam menghantamnya. Alhasil, Yi Ze memuntahkan darah hingga terhempas ke belakang. Mati. Xiao Fan tak berhenti sejenak pun. Jadi, apa yang bisa Yi Ze lakukan walau dia membakar darah esensialnya? Dia telah naik satu tingkatan kecil dan mempelajari teknik Phoenix. Pada saat ini, pohon darah Phoenix telah sepenuhnya digunakan. Oleh karena itu, pemulihan tubuh, kecepatan, dan kekuatan spiritual Xiao Fan telah meningkat pesat. Bisa dikatakan, setelah makan sebagian besar buah pohon darah Phoenix dan ditambah teknik Phoenix, kekuatan Xiao Fan naik 3 tingkatan kecil. Sialan, dasar keparat, Yi Ze tercengang. Dia sadar bahwa dia bukanlah tandingan Xiao Fan walaupun telah membakar darah esensialnya. Dua bola matahari terik di kedua tangannya berputar dengan liar. Sambil menggertakkan gigi, dia kemudian melemparkan bola matahari di tangannya ke arah Xiao Fan. Dar, dar, dua bola matahari terik meledak dalam kehampaan. Kekuatannya begitu mengerikan karena memancarkan api yang dahsyat. Serangan itu mengguncang air sungai Styx di dekatnya hingga menciptakan ombak besar. Gelombang udara yang dihasilkan dari ledakan dua bola matahari terik ini meluluh lantakkan dunia rahasia. Bahkan, Raja Iblis Kecil, Mo Xingyuan, Tun Xiang, dan lainnya, yang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan, tanpa sadar mundur hingga belasan kilometer. Pertempuran di antara keduanya terlalu menakutkan. Tak ada yang tahu apakah akan ada metode jitu yang akan diluncurkan keduanya. Tak bijak rasanya untuk terlibat hanya karena mereka menonton pertempuran ini. Semua orang mundur satu persatu. Masing-masing tampak memasang wajah serius dan kacau. Mereka kalah, mereka benar-benar kalah dari orang yang berada di tingkatan kekuatan kultivasi yang sama. Kekuatan kedua sosok ras manusia itu jauh di luar bayangan mereka. Alhasil, mereka yang berada dalam daftar jenius tak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk bertarung. Tak masalah bila kalah dari Yi Ze. Kalau kalah dari Xiao Fan, sosok ras manusia ini berada di tahap dunia pembelah laut. Hal inilah yang membuat mereka merasa kacau. Selain itu, para jenius yang masuk dalam daftar jenius saja seperti ini, para pengikutnya yang selalu mengaku sebagai jenius sebelumnya bahkan lebih malu lagi. Terutama ras iblis dan ras siluman. Jika kedua sosok ras manusia ini bersekutu, mereka mungkin bisa menguasai dunia rahasia. Sekalipun Raja Iblis Kecil dan Raja Rock Kecil bersatu, mereka tetap bukan tandingannya. Kuat sekali apa ini benar-benar ras manusia.
Bukannya ras manusia akan menjadi lebih kuat bila mencapai tahap kultivasi lanjutan? Mengapa mereka bisa begitu kuat saat ini? Mengerikan, ras manusia enggak bisa dianggap enteng, semua tercengang melihatnya. Dalam kehampaan, Raja Rock kecil bersayap emas masih terbang melayang. Penyihir merah, Wei Zhongshan, Jian Wuyu, dan lainnya masih berada di atasnya. Mereka semua tercengang melihat pertempuran antara Xiao Fan dan Yi Ze. Mereka tahu bahwa Xiao Fan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Sial, Raja Rock kecil menggertakkan giginya dan terlihat sangat marah. Dia adalah jenius nomor 1 dalam daftar jenius. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Awalnya, dijadikan sebagai tunggangan oleh Xiao Fan sudah membuatnya sangat marah. Namun, Raja Rock kecil masih bisa menghibur dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia telah bertemu dengan seorang monster di dalam dunia rahasia. Peringkatnya turun dari yang pertama menjadi yang kedua. Yi Ze yang selalu berada di peringkat ketiga pun seketika berubah menjadi sangat kuat. Bukankah itu berarti, dia yang merupakan jenius nomor 1 dalam daftar jenius sudah menjadi bahan lelucon? Memikirkan hal ini, Raja Rock kecil pun sangat marah. Dia merasa bahwa dirinya sungguh memalukan. Di sekitar medan perang, Lan Zhankui terus menghindar karena pertempuran antara kedua orang ini sangat mengerikan. Awalnya, dia ingin bersembunyi di sekitar medan perang. Apabila memiliki kesempatan, dia akan menyerang Xiao Fan secara diam-diam dan merebut kristal susu Yin dan Yang. Akan tetapi, Lan Zhankui menyadari bahwa dia terlalu percaya diri. Berdasarkan kekuatannya, Lan Zhankui merasa bahwa dengan bersembunyi di samping dan menonton pertempuran saja tidak akan bahaya untuknya. Namun, dia salah, bahkan sangat salah. Daerah di sekitar sangatlah berbahaya. Getaran akibat ledakan mengerikan dapat membuatnya bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Lan Zhankui makin takut setelah menontonnya. Orang dari ras manusia ini memang sangat kuat. Kalau dia enggak ditekan, bagaimana aku bisa mengambil setengah dari kristal itu? Lan Zhankui sangat marah. Kekuatan yang dimiliki Xiao Fan tidak sebanding dengannya. Di medan perang, duar. Kedua jenius ras manusia bertempur sangat sengit. Pertempuran tersebut menyebabkan kehampaan terkoyak dan segala sesuatu hancur. Sialan! Mati saja kamu. Yi Ze menggertakkan giginya dengan keras. Tubuh fisiknya dipenuhi dengan luka, bahkan satu kakinya pun sudah tidak ada. Namun, kakinya masih dalam proses pembentukan kembali. Kamu yang sialan. Xiao Fan menggertakkan giginya. Kondisinya juga tidak terlalu baik, tetapi jauh lebih kuat daripada Yi Ze. Bagaimanapun, perpaduan antara transformasi sihir mandi dan teknik Phoenix membuat tubuh fisik Xiao Fan jauh menjadi lebih kuat. Penggal, Xiao Fan berbalik ke samping dan menemukan kesempatan untuk menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam pisau pembasmi bumi. Dia menggunakan penebas bulan pelahap jiwa untuk memenggal Yi Ze. Yi Ze menggertakkan giginya. Teknik formasi matahari yang ada di belakangnya pun ikut berpindah. Dia menggunakan kekuatan teknik formasi untuk menahan serangan Xiao Fan. Duar, teknik formasi matahari terkena serangan. Yi Ze yang berada di dalamnya pun mundur 2 langkah, tetapi tidak terluka parah. Sialan, kamu yang memaksaku melakukan semua ini. Yi Ze lumayan kehilangan akal karena telah dikalahkan oleh Xiao Fan. Mereka adalah musuh bebuyutan. Wanita yang disukainya ataupun wanita yang sudah bertunangan dengannya selalu memikirkan Xiao Fan. Hal ini membuat Yi Ze marah dan cemburu pada saat bersamaan. Ah! Yi Ze berteriak dan auranya lagi-lagi melonjak. Pada saat yang sama ketika auranya menjadi kuat, teknik formasi matahari yang menyelimuti tubuhnya juga memancarkan cahaya yang aneh. Hah! Xiao Fan tercengang dan tidak ingin menyerang secara gegabah. Pada saat ini, Yi Ze terlihat sangatlah berbahaya. Jika Xiao Fan menyerang begitu saja, dia pasti akan masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Yi Ze dengan mudah. Akan tetapi, Xiao Fan bukanlah orang yang hanya akan berdiam diri ketika melihat lawannya menggunakan jurus pemungkas.
Mereka bergerak mundur dan suara pedang dapat terdengar pada waktu bersamaan. Pembasmi langit dan bumi, penggal. Duar, duar, bam. Xiao Fan melancarkan puluhan energi pedang yang mengerikan, seolah-olah hendak menelan segalanya. Akan tetapi, ketika beberapa energi pedang yang menakutkan ini menembus kehampaan dan menebas ke arah teknik formasi matahari milik Yi Ze, semua energi pedang itu malah dilahap begitu saja. Benar, dilahap. Pada saat ini, teknik formasi matahari bagaikan matahari ilusi yang turun. Ekspresi para jenius yang menonton pertempuran berubah menjadi ketakutan. Ini Yi Ze, teknik rahasia apa ini? Tanya Mo Xingyuan dengan ketakutan. Mo Xingyuan pernah bertarung melawan Yi Ze, tetapi sama sekali bukan saingannya. Yi Ze, kamu benar-benar sangat pandai menyembunyikan kehebatanmu. Yun Lou berekspresi suram. Dia merasa bahwa jenius nomor 2 dalam daftar jenius adalah sebuah lelucon. Mengerikan sekali, gumam penyihir merah yang berdiri di atas Raja Rock kecil, dengan ekspresi sangat khawatir. Sial, enggak disangka, dia ternyata begitu kuat. Raja Rock kecil makin membencinya. Dia tidak menyangka bahwa Yi Ze memiliki jurus seperti itu. Duar, duar. Xiao Fan, kamu yang memaksaku awalnya. Aku enggak bisa menggunakan kekuatan asli tubuh ilahi mentari sebelum mencapai dunia pembasmi rintangan. Kamu yang memaksaku melakukan ini semua. Terdengar suara penuh amarah Yi Ze di tengah teknik formasi matahari. Duar. Teknik formasi itu meledak. Akan tetapi, teknik formasi matahari yang lebih menakutkan pun muncul setelahnya. Teknik formasi baru ini jauh lebih tinggi, bagaikan sebuah matahari terik yang memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan, teknik ini dapat membuat jantung orang lain berdebar kencang. Pada saat ini, Yi Ze mengenakan baju besi emas yang terbuat dari hasil lelehan terik matahari. Dia terlihat menakjubkan. Auranya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Fan, kamu sudah boleh berbangga sampai mati. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan jurus ini. Ucap Yi Ze sembari tersenyum dingin. Dia terlihat sangat licik. Ini adalah jurus andalannya. Jurus tersebut belum pernah digunakan sebelumnya. Bukannya dia tidak ingin menggunakan jurus tersebut, tetapi tubuh Yi Ze akan sangat terdampak setelah menggunakannya. Bahkan, tubuhnya juga akan terdampak karena tubuh ilahi mentari. Hal ini juga karena dia telah mencapai tahap ketiga dunia pengendali jiwa sehingga dia memiliki keyakinan ketika menggunakan jurus kuat ini untuk sementara waktu. Matilah, Xiao Fan, teriak Yi Ze. Saat itu juga, terik matahari di belakangnya membentuk sebuah bola energi yang menakutkan. Xiao Fan terkejut karena aura yang dikeluarkan oleh Yi Ze sangatlah berbeda dari barusan. Saat ini, Yi Ze terlihat sangat ganas dan haus darah. Duar, bola energi yang menakutkan ini langsung memelesat ke arah Xiao Fan. Semua tempat yang dilewati bola energi ini bergetar hebat. Menakutkan, sangat menakutkan. Pembasmi langit dan bumi, penggal. Xiao Fan meraung. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam penebas bulan pelahap jiwa. Energi pedang yang mengerikan pun memelesat ke arah bola energi ini. Duar, 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 duar. Area di sekitar diselimuti oleh kegelapan pekat dan cahaya api yang menakutkan. Kerumunan di sekitar pun gempar. Mundur. Mo Xingyuan berteriak untuk menyuruh para pengikutnya segera mundur. Mundur ke belakang. Bukan hanya dia, Raja Iblis kecil dan lainnya juga mengimbau para pengikutnya untuk mundur. Dampak pertempuran antara Xiao Fan dan Yi Ze berlangsung sangat dahsyat. Terutama serangan barusan yang membuat mereka merasa bahwa dunia ini seakan-akan sudah hancur. Jika jaraknya terlalu dekat, mungkin mereka akan terkena imbas. Perlu diketahui bahwa mereka sudah berjarak sejauh ratusan kilometer. Kini, mereka bahkan harus mundur lagi. Hal ini bisa menunjukkan betapa sengitnya pertempuran antara kedua orang itu. Sial, Lan Zhankui yang masih bersembunyi di dalam kehampaan merasa sangat marah. Dia tidak terima, tetapi juga tidak berdaya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras, lalu bergerak mundur.
Apabila menetap di sini, kemungkinan itu bisa menimbulkan bahaya besar baginya. Pergi, cepat pergi. Di atas kehampaan dan di atas kepala Raja Rock kecil, Xiao Jin membenturkan kepalanya dengan sekuat tenaga di atas sana, wajahnya menunjukkan ekspresi kepanikan. Tentu saja ia panik, serangan di sana terlalu menakutkan. Singa yang takut mati ini sontak menjadi ketakutan, raut wajah Raja Rock kecil terlihat suram. Jika bukan karena takut dengan Xiao Fan dari ras manusia, dia pasti sudah membunuh semua orang yang ada di atas kepalanya. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Apabila ras manusia itu tidak mati, Raja Rock kecil akan tetap patuh kepadanya. Jika dia mati, hehehe, tidak ada satupun orang di atas kepalanya yang bisa kabur. Terutama Wei Zhongshan yang brengsek itu dan juga Zhao Yilong. Mereka sangat puas menghajarnya, kan? Hah, saat ini, Raja Rock kecil bersayap emas tercengang. Dia merasa seolah-olah ada kehangatan di atas kepalanya. Brengsek, Raja Rock kecil seketika murka setelah menggunakan roh untuk melakukan penyelidikan. Ternyata Xiao Jin kencing di atas kepalanya saking ketakutan. Urin yang berwarna kekuningan itu pun langsung mengalir di atas kepala Raja Rock kecil. Membiarkan mereka berdiri di atas kepalanya sendiri benar-benar adalah sesuatu yang sangat memalukan. Bahkan, Xiao Jin bisa-bisanya buang air kecil di atas kepalanya. Maaf sekarang bukan waktunya untuk membahas hal itu. Ayo, cepat pergi. Di sini terlalu berbahaya, kita bisa terkena dampaknya kalau menetap di sini. Ayo, cepat. Xiao Jin menasihati dengan panik. Raut wajahnya masih sama tetapi dalam hatinya malah sangat panik. Dia barusan menyadari bahwa Raja Rock kecil yang ditungganginya itu juga bukan orang baik. Penyihir merah, Jian Wuyu, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Siapa Raja Rock kecil? Dia adalah jenius nomor 1 dalam daftar jenius serta keturunan dari Rock bersayap emas. Tidak masalah kalau Xiao Jin hanya duduk di atas kepalanya, tetapi ia malah buang air kecil. Itu benar-benar memalukan. Ini seharusnya adalah aib paling memalukan bagi Raja Rock kecil. Ah, Raja Rock kecil bersayap emas meraung dan sudah tidak tahan lagi. Dia bahkan berpikir bahwa lebih baik dia meledakkan diri dan mati bersama dengan sekelompok orang itu. Dia merasa sangat malu untuk menghadapi klannya sendiri setelah nantinya kembali. Memalukan. Tenang, bukankah itu hanya air kencing? Aku bukan buang air besar, loh, jangan seperti ini. Tenangkan dirimu. Kalau kamu menakut-nakutiku lagi, aku bisa lepas kendali. Xiao Jin berbicara berulang kali, yang ingin bertahan hidup pun segera menenangkan Raja Rock kecil. Apabila Xiao Fan ada di sini, dia tidak akan takut dengan Raja Rock kecil. Akan tetapi, sekarang belum bisa. Xiao Jin masih harus bersikap ramah. Raja Rock kecil pun terdiam. Kamu bahkan masih ingin buang air besar. Tidak aku enggak melakukannya, kok. Sudahlah. Raja Rock kecil, kita jangan berantem lagi. Ayo, cepat pergi. Di sini sangat berbahaya. Xiao Jin luluh dengan cepat, bahkan Raja Rock kecil pun tidak menyangkanya. Namun, setelah mendengar kata membuang air besar, amarah Raja Rock kecil seolah-olah sudah mereda. Jika hanya membuang air kecil dia masih dapat menahannya. Namun, kalau membuang air besar, dia pasti tidak akan sanggup menahan diri. Di medan perang, energi pedang berwarna hitam dan bola energi yang menakutkan saling bertabrakan. Duar. Dua serangan menakutkan itu beradu dengan kencang. Untuk sementara ini, belum dapat diketahui siapa pemenangnya. Sialan. Xiao Fan menggertakkan giginya. Dia telah menyalurkan 60% kekuatan spiritualnya ke dalam pedang ini. Itu pun tidak dapat mengalahkan serangan pihak lawan. Xiao Fan menggertakkan gigi dan mengeluarkan pil dari tas, lalu meminumnya. Ekspresi Yize yang ada di seberang tampak dingin dan galak. Enggak disangka, kamu ternyata begitu kuat. Aku merasa sangat beruntung karena bisa bertemu denganmu. Sekarang, soalnya, aku bisa membunuhmu dan mencegahmu untuk berkembang.
Yi Ze berkata demikian dengan dingin, lalu dia menggerakkan teknik formasi matahari dan membentuk bola energi lagi. Bam! Sebuah bola energi baru muncul, kemudian menyerang lagi. Sial! Xiao Fan menggertakkan giginya, kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya pulih. Pada saat ini, yang harus dilakukan olehnya bukanlah bertahan secara langsung, melainkan menghindar. Xiao Fan berpindah tempat dan melayang ke udara, gelombang energi dari dua bola energi tersebut dengan mudah menghancurkan energi pedang berwarna hitam yang baru saja dilepaskan oleh Xiao Fan. Guncangan gelombang menciptakan kegemparan di dunia rahasia. Bahkan, orang-orang di luar dunia rahasia merasakan getaran yang kuat. Banyak orang mengira bahwa itu adalah kelahiran harta langka dari alam. Xiao Fan menghindar dengan berpindah tempat, dia menggunakan teknik Phoenix dengan kecepatan tinggi. Meskipun terpengaruh oleh gelombang energi, dia tidak mengalami luka. Inikah yang disebut sebagai tubuh ilahi mentari? Xiao Fan berbicara pada dirinya sendiri. Dia tampak sangat serius. Dia pernah bertarung dengan Raja Rock kecil, seorang lawan yang sangat kuat. Namun, kekuatannya diakumulasikan melalui tingkatannya. Sebelumnya, hanya dengan tingkat dunia pengendali jiwa, Yi Ze sudah dapat menduduki peringkat ketiga di daftar jenius. Potensinya benar-benar luar biasa, terutama dalam hal tantangan melampaui tingkatannya. Sungguh menakutkan, hehehe ingin bersembunyi. Yi Ze tertawa dingin, teknik formasi matahari makin bersinar terang. Bola energi yang menakutkan terbentuk satu persatu dan terus menyerang. Xiao Fan menggertakkan gigi dan terus menghindar dengan cepat. Bam, bam, bam. Dalam sekejap, Yi Ze melepaskan ratusan bola energi dengan serangan yang sama seperti sebelumnya. Awalnya, Xiao Fan masih bisa menghindar dengan kecepatannya. Sayangnya, dia mulai terkena dampak ledakan di sekitar. Meskipun berusaha menghindar, dia tetap terkena dampaknya. Ini adalah serangan bertubi-tubi untuk menghabisi Xiao Fan. Sialan! Xiao Fan menggertakkan giginya dan sangat marah. Yi Ze tampak tersenyum jahat. Dia merasa senang bisa membunuh ras manusia ini. Enyahlah. Teknik formasi matahari milik Yi Ze membentuk lebih dari 100 bola energi yang menakutkan dengan serentak. Jika bola energi ini meledak secara bersamaan, Xiao Fan yang berada di dekatnya pasti akan menderita luka parah, bahkan bisa saja tewas. Banyak pengikut jenius yang menonton pertempuran di sekitarnya terkejut dan mulai membicarakannya tanpa sadar Yi Ze ini sangat kuat. Terlalu kuat apakah Xiao Fan akan mati? Bagaimana bisa melawannya? Sepertinya bahkan Raja Rock kecil dan Raja Iblis kecil bukan lawannya. Semua orang tercengang. Jika melontarkan pertanyaan seperti itu sebelumnya, mereka juga pasti membantah. Akan tetapi, sekarang, tidak ada yang membantah sama sekali karena itu adalah fakta. Dilihat dari kekuatan kedua orang ini, mereka pasti melampaui Raja Rock kecil dan Raja Iblis kecil. Yunlou si Raja Iblis kecil terlihat dingin dan tegas. Dia tidak pernah mengira ras manusia ini akan begitu kuat. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Mo Xingyuan terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasa takut. Untungnya, aku sudah berdamai dengannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Xiao Fan bisa melawan Yi Ze. Dia tentu bukan lawannya. Mo Xingyuan senang karena setelah pertemuannya dengan Xiao Fan, dia memilih untuk membentuk aliansi. Tampaknya, dia merasa bahwa dalam situasi ini, kemampuannya sendiri tidak cukup baik. Ratusan bola energi cepat mundur. Lai Xuanchang terkejut dan memerintahkan para pengikutnya untuk melarikan diri. Ras manusia tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat seperti ras iblis. Jika terkena gelombang kekuatan yang dahsyat, tentu tidak akan sebanding. Tidak hanya ras manusia yang melarikan diri, tetapi juga ras iblis dan ras siluman. Kekuatan Yi Ze di luar dugaan semua orang. Mereka semua tercengang, hahaha manusia lemah. Dari negara telantar, mau berusaha kabur, enggak akan bisa. Ajal kalian sudah tiba, matilah. Yi Ze berteriak dengan marah, setelah kamu mati, aku akan memberitahu Ye Miaoyin, wanita jalang itu,
tentang kematianmu biarkan dia merasakan penderitaan yang tak terhingga. Hidup sengsara, seakan-akan mau mati saja. Ye Ze yakin bahwa dimanapun Xiao Fan bersembunyi, dia akan terkena bola energi ini dan akan hancur berkeping-keping oleh ledakan bola energi. Menurut Ye Ze, Xiao Fan pasti akan terus menghindar, bahkan kabur dengan jauh. Namun, saat ini Xiao Fan tidak bergerak, menghela napas, wajahnya tampak dingin. Penjelmaan Phoenix Xiao Fan berbisik dan auranya meledak. Penjelmaan Phoenix. Ini adalah keterampilan ilahi terkuat dalam teknik Phoenix. Dengan tubuh ras manusia, dia mengubah dirinya menjadi formasi Phoenix. Formasi Phoenix adalah salah makhluk paling kuat di antara semuanya. Setelah Xiao Fan mengucapkan kata-kata penjelmaan Phoenix, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya merah keemasan yang memancar di sekitarnya. Dari atas, terdengar suara merdu burung Phoenix. Di dalam dunia rahasia, banyak burung dan binatang yang tunduk dan membungkuk. Pada saat itu, di sekitar tubuh Xiao Fan, terbentuklah bayangan ilusi burung Phoenix raksasa yang megah. Bayangan itu bersenandung ke langit, makin nyata, hingga akhirnya menjadi formasi Phoenix yang tampak sangat megah. Ini Phoenix legendaris itu, ya. Ye Ze terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao Fan ternyata mampu menciptakan formasi Phoenix. Dengan kelahiran formasi Phoenix, seluruh wilayah dunia rahasia mengalami guncangan hebat. Bahkan, cahaya merah keemasan dari formasi Phoenix yang baru lahir menyinari wilayah dunia rahasia hingga ke dunia luar. Di dunia luar, ini cahaya apa? Aura yang begitu kuat, mengapa aura ini membuatku merasa ingin tunduk dan menyembah? Apa ini? Apa yang terjadi di dalam dunia rahasia? Semua orang pun tercengang. Banyak pengunjung yang datang menjadi terkejut. Baik manusia, siluman, maupun iblis, semuanya terkejut. Lin Xuan menunjukkan ekspresi serius saat merasakan kekaguman yang memuncak dari aura tersebut. Makhluk seperti ini pasti tidak ada di 9 negara. Lin Xuan mempunyai pengalaman sangat familiar dengan makhluk yang ada di 9 negara, namun, dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Di tempat itu, para pemimpin ras manusia terlihat terkejut. Para pemimpin ras iblis juga terkejut. Mereka bertanya-tanya kekuatan apa yang bisa menembus dunia rahasia ini. Namun, ras siluman tidak terlalu terkejut. Aura ini membuatku ingin tunduk tanpa bisa menahannya. Aku mau tak mau harus menyembah. Apakah ada ras siluman yang begitu kuat di sini? Apa ini garis keturunan? Apa yang membuatnya begitu mulia? Semua orang tercengang. Banyak pemimpin kuat dari ras siluman menjadi terkejut dan gemetar. Mereka merasa tunduk pada aura ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk. Bahkan beberapa ras siluman yang lemah sudah berlutut di tanah, dengan raut wajah yang khusyuk dan penghormatan. Ini adalah tekanan dari garis keturunan. Wosh, seketika, kehampaan terbelah. Ahli terkuat dari ras siluman, rok bersayap emas, sekali lagi menerobos ruang hampa dan memelesat keluar. Aura ini tidak mungkin salah, itu Phoenix. Rok bersayap emas terkejut dan sangat bersemangat. Phoenix, makhluk paling kuat di antara langit dan bumi. Nenek moyang rok bersayap emas dikatakan memiliki garis keturunan Phoenix. Kali ini, ada juga para ahli terkuat dari ras siluman yang muncul bersamaan dengan terkoyaknya kehampaan. Ada Patriark Singa berkepala 9, Patriark Merak Suci, dan Patriark Buaya Agung. Mereka semua tertarik oleh aura menakutkan ini. Jelas, mereka sangat terkejut dengan aura yang merobek ruang kehampaan itu. Keturunan itu keturunan Phoenix. Patriark klan Merak Suci terkejut, wajahnya penuh kekaguman. Dia adalah kakek moyang dari Lan Zhankui. Klan Merak Suci memiliki sedikit darah Phoenix dalam garis keturunan mereka, mirip dengan rok bersayap emas. Bam! Pada saat yang sama, kehampaan kembali meledak. Ye Chang muncul, wajahnya terlihat serius. Dia baru saja merasakan aura kehadiran yang kuat dan mulia dari ras siluman. Dia pun langsung datang dan menyelidiki. Ini Phoenix. Ye Chang juga terkejut.
Mengapa makhluk yang telah punah ini memiliki aura yang menakutkan di dalam dunia rahasia? Bam! Di luar dunia rahasia, ahli terkuat dari ras iblis muncul. Mereka juga terguncang oleh aura ini. Orang-orang dari ras siluman menunjukkan kegembiraan. Sementara ras manusia dan ras iblis unjukkan ekspresi serius. Meskipun Phoenix adalah makhluk tertinggi di dunia ini, pada akhirnya ia masih termasuk dalam ras siluman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dunia rahasia. Mereka mencurigai apakah benar-benar ada kelahiran Phoenix yang sebenarnya. Apa pada zaman kuno, sudah ada makhluk klan Phoenix yang kuat, lalu berdiam di dalam dunia rahasia dan sekarang telah bangkit. Konon, Phoenix dapat melakukan 3 kali kelahiran kembali, yang setara dengan memiliki 3 nyawa. Jika benar-benar ada Phoenix yang bangkit, sekalipun Phoenix itu lemah, bagaimana jika ia tumbuh dan menjadi kuat? Bukankah ini akan mengubah tatanan di seluruh 9 negara? Di luar dunia rahasia, para ahli terkuat dari ras siluman datang berbondong-bondong. Mereka semua tertarik oleh garis keturunan Phoenix. Kalau benar ini adalah garis keturunan klan Phoenix, aku sebagai keturunan klan Merak Suci, bersedia menjadi pengikutnya. Patriark Merak Suci sangat terkesan dan berbicara dengan semangat. Phoenix, pemimpin burung dan ras siluman kami, sebagai keturunan rok bersayap emas, juga demikian. Ahli yang tak terkalahkan dari suku rok bersayap emas juga berbicara. Kedua ahli ini adalah tokoh-tokoh kuat yang menakjubkan dari ras siluman. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia pembasmi rintangan. Kehebatan ras siluman dapat terlihat dari ucapan mereka berdua. Dapat dilihat bahwa ras siluman sangat memperhatikan kemunculan garis keturunan Phoenix di dalam dunia rahasia. Ras siluman adalah salah satu dari 3 klan yang paling memperhatikan pewarisan garis keturunan di antara mereka. Phoenix terlahir untuk menjadi yang terbaik di antara berbagai ras. Para ahli terkuat dari ras manusia dan ras iblis juga tiba satu persatu dengan tidak sabar. Mereka semua adalah ahli besar yang mencapai tingkat dunia pembasmi rintangan. Mereka menembus ruang kehampaan dengan cepat. Bahkan ada yang ingin meledakkan pintu masuk ke dunia rahasia untuk melihat situasinya. Namun, mereka semua dicegah oleh pelindung di sekitar dunia rahasia. Dunia rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar manusia, entah ada berapa banyak perangkap yang ada di dalamnya. Di dalam dunia rahasia, Phoenix itu Phoenix. Lan Zhankue terkejut, terbang dengan kaku dari atas. Tekanan yang datang dari aura keturunan Phoenix itu membuat dirinya ingin berlutut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ras manusia yang dibencinya itu malah bisa menguasai teknik Phoenix. Xiao Fan bahkan dapat memunculkan formasi Phoenix. Bagaimana mungkin ini terjadi? Oh iya, dia mendapatkan buah dari pohon darah Phoenix. Tapi, sekalipun memiliki buah tersebut, dia seharusnya tidak bisa menguasai teknik Phoenix. Lan Zhankue terkejut. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia mengerti dengan jelas. Jika seorang ras manusia ingin menguasai warisan yang begitu luhur dari ras siluman, mereka harus memiliki darah esensial yang sesuai dengan warisan tersebut. Selain itu, ada banyak hal lain yang harus dimiliki juga. Jika tidak memiliki hal-hal tersebut, mereka hanya akan dapat menciptakan bayangan semata. Seperti Ying Wushuang yang pernah ditemui oleh Xiao Fan. Teknik kirin miliknya hanya dapat menghasilkan bayangan, tidak dapat dibandingkan dengan teknik Phoenix. Itu hanya merupakan pemahaman permukaan belaka. Namun, sekarang, apa yang digunakan Xiao Fan adalah teknik Phoenix yang sebenarnya. Jika tidak, Lan Zhankue tidak akan bisa merasakan tekanan yang berasal dari aura keturunan asli ini. Apakah mungkin dia memiliki darah asli keturunan Phoenix? Lan Zhankue pun terkejut. Darah esensial Phoenix. Jika hal seperti itu benar-benar muncul di 9 negara, bahkan Patriark Merak Suci dan Rok Bersayap Emas akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Dari mana asal-usul ras manusia ini? Pikiran Lan Zhankue menjadi kacau. Hal yang sama terjadi pada Raja Rok kecil. Buah, pasti buah dari pohon darah Phoenix. Tapi,
bagaimana dia bisa menguasai formasi Phoenix? Bagaimana caranya? Raja Rock kecil juga terkejut. Teknik Phoenix dari klan Phoenix. Dia menyadari bahwa Xiao Fan pasti mengambil buah-buah tersebut dan memberikan kesempatan besar kepadanya. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana seorang ras manusia bisa menguasai teknik Phoenix tanpa darah esensial yang cukup dari keturunan tersebut. Bukankah hal ini mustahil? Hal yang sama juga terjadi pada Hemo dan Tun Xiang, dua ras siluman tersebut terkejut. Phoenix muncul, tekanan yang membuat darah dalam tubuh mereka bergejolak kuat. Bahkan, beberapa jenius dari ras siluman tidak bisa menahan tekanan dari kemunculan Phoenix. Satu persatu dari mereka pun terus jatuh berlutut. Adapun ras iblis, ekspresi Raja Iblis kecil penuh dengan kompleksitas, kejutan, ketidakpuasan, dan iri. Dia merasa bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan tidak akan kalah dengan siapapun. Namun, sekarang, Yi Ze tidak tahu mengapa Xiao Fan menjadi lebih kuat. Yang lebih mengejutkan, ras manusia itu bahkan bisa menghasilkan formasi Phoenix. Lai Xuanchang pun menjadi muram. Dia merasa bahwa sebagai ras manusia yang dianggap salah satu paling berbakat, sekarang hanya menjadi lelucon. Keren sekali, kakak. Orang kuat memang hebat, ternyata masih punya trik tersembunyi. Semua orang tercengang. Wei Zhongshan, Jian Wuyu, dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Xiao Fan memiliki kartu truf yang menakutkan seperti ini. Xiao Jin merasakan getaran dalam darahnya, seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu yang besar. Dia merasakan ancaman yang mengancam keselamatannya. Benar, itu adalah ancaman bahaya. Mengapa? Xiao Jin merasakan sakit kepala. Darah segar mengalir dan terbakar di seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada beberapa memori yang mulai terbangun di kepalanya, namun masih ada yang kurang. Di medan perang, teknik Phoenix, kamu benar-benar mendapatkan kesempatan seperti ini. Yi Ze terkejut dan merasa ngeri. Warisan dari makhluk paling kuat di antara langit dan bumi. Musuh bebuyutannya benar-benar mendapatkan warisan itu. Rasa iri yang mendalam muncul di hati Yi Ze saat ini. Xiao Fan merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat. Mempertahankan teknik Phoenix ini menghabiskan energi lebih dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin menggunakan teknik Phoenix ini. Bukan karena alasan lain, tepatnya karena terlalu menarik perhatian orang lain. Dia takut hanya akan menambah musuh. Nyatanya, kekhawatirannya tidak salah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di dunia luar, selain di dalam dunia rahasia, telah berkumpul banyak ahli kuat dari ras siluman. Mereka datang karena merasakan kehadiran aura dari Phoenix. Kamu harus mati, harus mati. Yi Ze menggertakkan giginya. Xiao Fan memberinya ancaman yang sangat kuat. Dia merasakan bahwa jika dia tidak membunuh Xiao Fan hari ini, tidak akan lama lagi, dia yang akan mati. Ah, teriak Yi Ze. Ratusan bola energi yang terbentuk dari teknik formasi matahari menjadi lebih menakutkan. Dia dengan tak terkendali memasukkan kekuatan spiritual. Tanpa peduli pada kerusakan yang mungkin terjadi padanya, bahkan mengorbankan sisa harapan hidupnya. Kamu harus mati. Bola energi tak terhitung jumlahnya yang berada di luar tubuh Yi Ze ditembakkan pada saat yang bersamaan. Tebasan Phoenix ilahi. Xiao Fan juga berteriak, memasukkan kekuatan spiritual ke kedua lengannya. Di kehampaan, formasi Phoenix membuka sayapnya dan meraung ke arah langit. Cahaya merah keemasan memancar dari sayap bayangan Phoenix, lalu bertabrakan dengan bola energi yang dilepaskan oleh Yi Ze. Dengan tebasan sayap yang dahsyat, semuanya hancur berkeping-keping. Bola energi Yi Ze sama sekali tidak mampu menandinginya. Yi Ze menggertakkan giginya dan mengubah arah bola energi yang awalnya akan menyerang ke arah lain, langsung menuju formasi Phoenix. Teknik formasi matahari dan formasi Phoenix bertabrakan. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi suram.
Gelombang guncangan yang mengerikan melanda sekitarnya, bahkan di dalam kehampaan dunia rahasia tampak terbelah. Ribuan penduduk pribumi di dunia rahasia merasakan ancaman kehancuran yang mendalam. Kamu harus mati. Cahaya yang terpancar dari tebasan Foniks ilahi tampak seperti sayap Foniks dengan kekuatan penghancur yang membubung tinggi di udara. Seperti pedang ilahi yang dapat membelah langit dan menghancurkan dunia. Bang! Bam! Kamu yang akan mati. Yi Ze menggertakkan gigi dan meraung seperti orang gila. Pedang ilahi ini bertabrakan dengan ratusan bola energi yang dihasilkan oleh Yi Ze menggunakan tubuh ilahi mentari. Mulai meledak satu persatu dan awan berbentuk seperti jamur yang menakutkan meluncur ke kehampaan. Bam! Duar! Ledakan terus berlanjut dan mereka masih bertarung dengan sengit. Para jenius yang menyaksikan pertempuran melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Pertarungan antara kedua orang ini sangat menakutkan. Kalau tetap di sini, takutnya mereka akan terkena serangan kedua orang itu. Duar! Ledakan hebat terakhir terdengar dan mengguncang kehampaan. Yi Ze memuntahkan darah dan tubuhnya terbelah menjadi dua oleh tebasan Foniks ilahi, bersama dengan baju besi emas yang dikenakannya. Teknik formasi matahari di belakangnya memudar. Rambutnya berantakan dan dirinya terlihat sangat kacau. Sementara di sisi lain, Xiao Fan juga memuntahkan darah. Setengah tubuhnya meledak menjadi abu dan formasi Foniks di belakangnya menghilang setelah suara teriakan Foniks. Bam! Bam! Xiao Fan dan Yi Ze jatuh ke tanah secara bersamaan dan menciptakan dua lubang besar yang dalam. Sial! Sial! Yi Ze menggertakkan giginya. Tubuhnya terbelah menjadi dua oleh tebasan Foniks ilahi, bahkan nyaris menghancurkan jiwa spiritualnya. Untungnya, pada saat kritis, dia menyembunyikan jiwa spiritualnya di dalam separuh tubuhnya yang lain. Dengan demikian, dia bisa menghindari kematian yang tragis. Pada saat ini, setengah tubuh yang menyimpan jiwa spiritualnya itu sedang mengumpulkan kekuatan spiritual dengan cepat dan memulai proses pemulihan tubuh fisiknya. Di sisi lain, kondisi Xiao Fan saat ini bahkan lebih buruk daripada Yi Ze. Sial! Sial! Xiao Fan menggertakkan giginya. Separuh tubuhnya hancur, tetapi jiwa spiritualnya tidak mengalami kerusakan. Dia berjuang untuk memulihkan tubuh fisiknya. Namun, dia malah menyadari bahwa bagian yang dilukai oleh Yi Ze ternyata tidak dapat dipulihkan. Pada saat ini, Yi Ze sudah bangkit berdiri. Dia menunjukkan senyum ganas dan menakutkan. Hahaha Xiao Fan, aku berada di dunia pengendali jiwa. Meskipun kamu memiliki kekuatan sebanding dengan dunia pengendali jiwa, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tetap tidak bisa menggunakan kekuatan dari dunia pengendali jiwa. Kekuatan dunia pengendali jiwa. Xiao Fan tiba-tiba teringat bahwa Zhang Sunning pernah memberitahunya sebelumnya. Kekuatan dunia pengendali jiwa dapat menyebabkan luka alam yang serius dan mengandung kekuatan hukum. Membuat luka tidak bisa pulih. Itulah yang terjadi dengan Liu Tianyun dari negara ajaib Phoenix sebelumnya. Maka dari itulah, dia membutuhkan buah penciptaan. Setelah kembali ke negara Raja Bela Diri, Patriark dari Sekte Abadi Ekstrim juga mengalami hal yang sama. Dia terluka oleh kekuatan dunia pengendali jiwa dan tidak dapat pulih. Hahaha Xiao Fan, jangan khawatir. Aku enggak akan begitu mudah membunuhmu. Aku akan menyiksamu dan memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu masih ingin makan bahan spiritual untuk pulih? Hahaha biar ku beritahu ya, apapun yang kamu makan, itu enggak akan Yi Ze masih terus mengejeknya dan berpikir bahwa Xiao Fan bodoh. Bagaimana mungkin bisa dengan mudahnya pulih dari luka yang disebabkan oleh kekuatan dunia pengendali jiwa hanya dengan menggunakan bahan spiritual? Hasilnya, setelah Xiao Fan makan satu buah, luka yang mengandung kekuatan hukum pada tubuhnya langsung menghilang. Kemudian, luka pada tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Apa yang baru saja kamu makan? Yi Ze bingung. Buah spiritual macam apa ini? Buah yang dapat menyembuhkan luka alam yang disebabkan oleh kekuatan dunia pengendali jiwa, sepertinya hanya buah penciptaan.
Buah penciptaan sangat langka di 9 negara. Yi Ze tidak pernah menyangka bahwa Xiao Fan memiliki buah penciptaan. Hehehe, coba tebak. Tubuh Xiao Fan yang hancur sedang pulih dengan cepat. Setelah luka alam yang disebabkan oleh kekuatan dunia pengendali jiwa menghilang. Dengan manfaat yang dibawa oleh buah pohon darah Phoenix, dia langsung memulihkan sebagian besar kekuatannya dan mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Kamu. Yi Ze hampir gila karena marah. Bagaimana bisa seperti itu? Apa? Bodoh. Xiao Fan mencibir. Matilah. Yi Ze menggertakkan gigi dan momentumnya meledak, menyerbu ke arah Xiao Fan. Kondisi Xiao Fan telah pulih. Dia mendengkus dingin dan menyerang Yi Ze dengan ganas. Bang! Bam! Keduanya menderita kerugian besar. Kekuatan spiritual mereka terkuras habis dan keduanya berada dalam keadaan yang sangat lemah. Awalnya, Yi Ze memiliki kesempatan untuk meminum pil untuk pulih. Namun, dia ceroboh. Dia awalnya mengira kemenangan sudah pasti di tangannya. Namun, siapa sangka Xiao Fan bisa pulih dengan buah penciptaan. Mereka berdua berjuang dengan keras. Tangan Xiao Fan yang memegang pembasmi langit dan bumi terus menebas dengan ganas. Yi Ze mengeluarkan roda matahari yang membara dan bersaing dengan Xiao Fan. Ledakan api neraka. Xiao Fan berubah menjadi manusia api, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat drastis. Keterampilan elemen api tak berguna bagiku. Yi Ze mencibir. Dia adalah tubuh ilahi mentari dengan ketertarikan alami pada elemen api. Orang dengan tingkatan yang sama menggunakan keterampilan elemen api tidak akan memberikan kerusakan apapun. Xiao Fan tentu saja tahu akan hal ini. Bukan rahasia lagi bahwa Yi Ze adalah tubuh ilahi mentari. Dia sengaja mencari buku penjelasan tentang tubuh ilahi mentari di diagram bintang. Dia tahu bahwa untuk menghadapi tubuh ilahi mentari, tidak bisa menggunakan keterampilan elemen api. Menggunakan keterampilan elemen api justru akan membuat kekuatan lawan makin kuat. Namun, Xiao Fan berubah menjadi manusia api untuk menyembunyikan penggunaan keterampilan transformasi sihir mandi. Transformasi sihir mandi sangat kuat. Dia sebelumnya selalu mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat sehingga tidak terluka oleh ahli dunia pengendali jiwa. Namun setelah digunakan, tubuhnya akan berubah menjadi seperti ras iblis. Hal ini harus dirahasiakan. Dia telah mengekspos teknik Phoenix. Jika mengekspos transformasi sihir mandi lagi, dia merasa bahwa keluar dari dunia rahasia akan berbahaya baginya. Bang! Makin bertarung, Yi Ze menjadi makin ketakutan. Kenapa? Tubuh fisikmu bagaimana bisa begitu kuat? Yi Ze tertegun. Tubuh ilahi mentari adalah afinitas api. Xiao Fan menggunakan manusia api, seharusnya membuatnya lebih diuntungkan. Namun, setelah dia menyerang dengan gila-gilaan, tubuh lawan malah tidak mengalami luka sedikit pun. Hehehe, itu karena kamu terlalu lemah. Xiao Fan mencibir dan mengambil kesempatan untuk menebasnya. Bam! Yi Ze hampir terkena serangannya. Pada saat kritis, dia menggunakan roda matahari untuk menahannya. Namun, pisau pembasmi bumi Xiao Fan berhasil menembusnya. Yi Ze tidak bisa menghentikannya. Dia dengan keras menahan pedang pembasmi langit hingga dirinya terdorong mundur. Ada terlalu banyak keanehan pada diri Xiao Fan. Tidak hanya mengetahui teknik Phoenix, tetapi kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Kamu harus mati, Yi Ze menggertakkan. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.